Itu hanya itu pun iso digolek itu. Mungkin tidak usah nikah lagi, tapi dengan cara lain, yaitu apa? Mengasuh anak, mengangkat anak. Kalau sekarang di pengadilan agama bisa mengangkat anak, asal birnya orang tuanya tetap orang tuanya asli, itu bisa sekarang. Bisa di pengadilan agama untuk mengangkat anak, tapi birnya anak yang diangkat itu harus diberitahu bapakmu kekaya. Lah saiki kowe melu aku, kowe tak openi. Jadi aku ki dadi bapakmu ning omah kene, ini bapakmu aslimu kaya. Itu boleh enggak apa-apa. Itu artinya ini maksudnya Aisyah. Kok Aisyah anti poligami itu bukan. Aisyah ingin memberikan pengertian bahwa keluarga sakinah mawaddah warahmah itu idealnya adalah monogami istri satu. Dene kok kepepet-pepete kunjul posisi kuwi kepepet-pepete wae lah bingung ora kepepet barang ya ngomong sok kepepet. Gitu ya, ini 2 hari ini saya tanggapi di medsos masalah hukum, jadi wis tak jelaskan kabeh. Maksudnya Aisyah itu begitu. Perlu paradigma baru tentang keluarga sakinah mawaddah warahmah. Keluarga sama itu kayak apa, perlu ada paradigma baru sehingga perlu menekankan adanya asas monogami. Dan itu bagus untuk perkembangan hukum. Kok saya ora cocok tanyakan. Silakan, harus dibuat boleh. Orang cocok karo aku, ojo dipakai. Nanti tanyakan. Nanti saya ini terangkan maksimal jam 9 atau sebelum jam 9 nanti sudah saya akhiri panel sepuasnya. Dan yang saya sampaikan tadi ini orang dicocoki untuk ditanyakan. Kembali kepada dulu kami menerangkan dengan masalah mawaris, yaitu ilmu kewarisan. Sekarang kewarisan itu juga ada paradigma baru, ada pengertian baru, ada pengembangan pemaknaan. Ada sebuah kejadian, sebab nanti bapak-bapak ini menanggapinya gimana. Ada kejadian ini ada di video ini. Orangnya sekarang masih hidup tapi kemudian atau pasola rapopo sampai kakek. Karena mediator itu asuluh yang mengadakan perdamaian itu adalah beliau salah satu pimpinan di sana, jadi saya jadi tahu. Begini kejadiannya, ada seorang laki-laki kaya punya anak, beberapa anak. Laki-laki ini punya mobil tangki minyak saja, mobilnya 7, belum yang lain, soalnya banyak payah. Dilala. Istrinya orang kaya ini sakit, terus didapat oleh pembantunya yang cantik itu. Kenapa kok saya katakan dia cantik? Soalnya baru ini mati, dipek karena sudah ganti. Setelah sakit, bapak ini sadar badannya akeh. Wes ngene ya le, bocah-bocah dikandani kabeh. Kowe nomor siji tak kaya omah sing ning kono. Kae bulet sak isine. Sing omah kene nggo kowe. Sing omah kene nggo kowe. Sing omah kene nggo kowe. Anak satu diberi rumah satu dan diberi modal kerja. Wong sugih kok. Sugih. Tak siji, tak omah siji, dikai modal kerja. Anak iso yang dikai kabeh dilarang sugih kabeh yo anak. Dimodali bapak isi sugih. Lagi lala ibunya, istrinya itu, ibunya anak-anak itu meninggal dunia. Nah, karena ibunya mati, anaknya kan harus di apa? Sebagai kakak, harus ditunjuk. Terus pembantunya yang mau ini bujune tadi juga bujuk. Kalau nek di pembantu aku ini wong itu dulu. Itu loro sok
diawasi ngono lho. Bapak iki nek nguasi carane nguasi piye. Begitu istrinya mati, pembantu ini dipek bojo. Lagi bandang anake wis dikeki omah, modali rawane karo bapake. Awake jaluk bali lho sing dikeki. Awake iki yo cukup mangkel-mangkel ya mbok menawa ilustrasi saya itu. Nah, istri yang tadinya membantu ini lho digawe ke omah, wong sugih. Gak ke omah kek modal nyambut gawe. Dilalah baru berjalan berapa bulan ngepek pembantu ini bapak ini mati geden. Jadi kalau bunyi saya mantan anyar wes itu apa? Itu warisan rumah itu apa? Mati. Masalahnya di sini anaknya itu mengeluh kepada bapak PTN tadi. Oh ibu pulau itu lagi dari mantan kita dinten pun untuk normal kali bapak ini kok untuk kunjung kali hari ini pulau buatan terima acung pulau bukan di kosong apa si tiga ibu pulau yang anyaran pun itu omah itu modal padahal pengusahanya itu yo ditabung anak barang mesti sing ditabung ayo bojone nyambung. Nah ini Bapak PT ini jadi mediator. Mediator itu pendamai, disebut pendamai itu mediator. Wes saiki dihitung. Kalau istri dapat berapa? Istri dapat berapa? Kalau ada anak, istri dapat misal kita bu, istri 1/8 kalau ada anak. Kalau tidak ada anak dapat berapa? Dapat berapa? 1/4. Itu kalau yang meninggal suami. Kalau yang meninggal istri, suami kalau ada anak dapat berapa? 1/4. Kalau tidak ada anak dapat berapa? Separuh. Kita ini pokoknya saya menyandal. Sabar ini ya. Nek sing mati sing lanang meninggalkan janda tuh ya. Sing mati sing lanang kan meninggalkan janda. Lah nek duwe anak itu pira? Sakrolu. Ini nek ora duwe anak itu pira? Apa? Saiki nek sing mati istri berarti meninggalkan budal to. Budalne itu pira? Budalne nek duwe anak itu seprapat, nek ora duwe anak itu pira? Setara. Wis ora kena lali berapa kabeh iki. Karena ini diatur di Quran. Ya apa kita tidak bagi sendiri paling tidak yang mau sedulure mati ini iso bayangke ngono lho. Mosok wong Muhammadiyah dikok warisan dari iso jawab. Yo lucu. Iso jawab. Pakai ini iki kare besar ora apa. Nah. Sekarang yang saya tanyakan, kok ono anak sing ora nrimo terusan ngono. Apakah kekurangan dari bapaknya yang sudah ketok gagah kok anak moga rumah kabeh. Bojo anyar kayak rumah. Ada tangis sedikit. Jadi gini loh. Resiko nikah takkan dari loh, resiko nikah. Mbok lanjut sedina mati wis entuk warisan. Duwe bojo sedina mati itu warisan ora? Itu. Walau ya ono sing gelem dipek wong umur 100 tahun ya. Apa menawa? Ini guyon saja. Saya tanya coba Pak Dokter seperti ini. Kekurangan Bapak ini gimana dalam mengatur ini? Kekurangannya cara kebijakan yang menurut pola pikir orang artis kekurangan Bapak ini gimana? Coba
Bapak ini tadi kan wis betul-betul ini kok isih ono kurangi ini. Apa sudah ketergantungan sudah pas apa kurang? Enggak diperhitungkan salah satunya. Jatahnya kalau punya anak dihitung warisan. Oh, gitu ya. Ya, ini yang harus sebelahnya Pak Bukti. Karena tidak dibagi secara adil. Nah, kita jawab. Kalau menemui perkara yang seperti itu memang secara satu jelas. Di pasal 183 populasi hukum Islam ini KHI. Ini fikih Islam di Indonesia. Masalah pernikahan, masalah pewarisan, masalah wakaf ada di KHI ini. Dan KHI ini menjadi fikih Islam di Indonesia. Muhammadiyah mau tidak mau memperpahami. Karena ini fikih di Indonesia. Nah orang belum ini yo piye? Artinya yo urusan karo dhewe nek urusan karo negara ya ini gitu loh. Yo ini KHI ini. Di sini di pasal 183 ditentukan para ahli waris dapat membuat kesepakatan setelah masing-masing pihak menyadari bagiannya. Jadi gini, ngedol warisan kuwi ora kudu pas. Waduh, artinya ini itu sakrowo teman, sing sakrotem bisa tidak begitu, tapi juga harus begitu. Artinya bisa ditempuh persis, bisa tidak. Kalau ada kesepakatan menyimpang dari aturan yang ada bisa, tapi ada apa? Kesepakatan. Kalau saya tak kandani saya ini itu. Wes saiki ini. Badan sing lanang-lanang sudah kabeh sing wedok melarat-melarat. Saiki ora kok sing lanang 2 kali bagiannya apa? Perempuan saiki disepakati padha kabeh. Bisa enggak? Bisa. Atas dasar apa? Kesepakatan. Ngono lho sepakati. Nek sepakat iso, tapi satu pun tidak ada yang batal. Semua harus sepakat. Nek meneng berarti sepakat. Nek ora padha ora. Setuju lagi. Bapak ini tadi kekurangannya adalah mestinya bapak ibu nek pancen arep model hibah, karena sebelum mati kan namanya hibah kan kabeh dikumpulke dijak sepakat kabeh iki bocah-bocah kowe cah nomor 1 tak kaya omah kono tak modalnya sekeliling yuta cah nomor 2 kae tak kaya omah iki tak kaya modal sekeliling yuta ibumu sing anyar iki elek-eleke semuanya iki yo ngopeni ibumu dek ibumu loro sing ngopeni yo iki arep iki pembantu rumah saiki dadi bojoku nanti to kowe dadi bojoku aku nono iki tak kayak iki setuju lah setuju kabeh setuju lah itu namanya kesepakatan itu juga Islami Pak asal sepakat begitu itu apa? Islam malah nek saiki terus terang menurut pendapat saya nek ngedol warisan kuwi saklek karo sepakat apik sepakat soalnya nek sakleknya aneh loh. Saya omahe kotak, anaknya papat. Nek saklek, sing entuk ngarep loro, sing entuk mburi loro. Sing entuk ngarep entuk berapa sentok. Ha sing mburi entuk WC entuk dapur. Ya, aneh iki. Aneh. Carane mengatasi itu ya harus sepakat. Saiki ngene, sepakatnya ngene. Gandeng ngarep iki mau gandeng larang. Ngarep timur dari larang sing strategis sing ngarep ora itu 200 meter sing ngarep itu 100 meter bae
Lah sing mburi gandeng regane murah mburi itu 200 meter. Dadi ngarep mburi meterane beda. Siji sing nomor loro, gandeng sing mburi kuwi ora iso liwat nek ora dikeki dalan. Lah iki dikeki dalan sing dienggo liwat sing ning mburi. Dadi mburi ya itu dalan. Itu namanya apa? Kesepakatan. Aku dek zaman saya kalau ketika jadi hakim di tingkat pertama, nek ngedum tak kandhani ngono kuwi. Lah sing mburi nggih pripun mboten iso lewat kudu peti dalane pripun. Kudu dikeki dalan ya ta. Nggih. Terus sing mburi niku nggih tanah iku duwe ombo, mosok mburi kok ituke padha ngarep. Lho adil nek padha ora adil. Wong gandeng aran sing ngadep. Kalau saya begitu. Pripun pun mboten nek rakyat ora tak teruske. Pun. Padahal orang teruske. Sepakat harus diputus itu tunggu apa? Tunggu teknik kayak wonge manut bae. Kowe ngira manut ora terus ke lho, tak ngurusi lho. Oh, iki Pak pun ora ada. Wah, tak mungkin pengadilan tingkat tinggi. Caranya begitu itu. Ini namanya apa? Kesepakatan. Tok sawah nanti di dalan kecil, duduk ana sawah sing gang, ya toh. Sing pinggir dalan kecil tok 500 meter. Nek gang itu 2 pakok, ora apa-apa. Lah wong ganti regane murah nek pinggir dalan kecil kan regane apa? Marang. Itu namanya kesepakatan. Lah bapak ini tadi, umpamanya bapak itu sudah minta kesepakatan semuanya, tur apike meneh ditekake notaris, ora bakal anake gugat. Karena iki mana anak itu gugat, ibu kok itu akeh. Lah baru dihitung-hitung oleh mediatornya, saya diceritani mediatornya ini. Diceritani mediatornya baru ditotal, ternyata anak-anak ini kepunjulan yang seperwolu. Jadi anak-anak itu ditombok ning ibune 200 juta cah siji. Lah kok ibuku malah solo penak meneh. Wis ngopeni bapak lagi sekelo, entuk sak promo malah aku tombok 200 juta. Akhirnya tak sekarang saya enggak tahu kelanjutan. Lama ini sudah Pak. Tapi itu belum di pengadilan, baru lewat apa tadi? Walau oleh mediatornya ini baik saiki kesepakatan baik ibu itu terima ora saja ibu ini orang rumah sana jadi bojo lagi setelok ya wis ora apa-apa lah ini Pak Rekto nyatane wong mone dadi pembantu terus dadi wong sugih kaya ngono kok ora apa-apa mek sugih dadi kan ini cerita ini jelas ya ini ya nek ngono ora ana gambarane asal sing nomor loro enggak boleh. Kalau tidak lewat kasus nanti merangkanya rada aneh. Kalau ini pertanyaan seorang anggota pengajian kepada seorang ustaz pengajian di Solo pengajian. Ustaznya buka tanya jawab atau sing takon. Dia tanyakan peristiwanya sendiri. Ustaz, saya tanya, panggil nomor ini suami saya itu dulu punya istri di Jakarta punya istri di Jakarta ya suami saya punya istri di Jakarta dia kaya raya terus kemudian suami saya cerai dengan istrinya. Nah ketika suami saya cerai dengan istrinya itu ngalah karo sing wedok tidak bawa apa-apa paribasan biji tok ji guru apa kudu ayo orang dia apa-apa ketika nikah dengan saya itu tidak punya apa-apa soalnya duitnya ditinggal boleh sing mbok pisanan. Lah istri pertama itu punya anak 3 istri pertama terus nikah dengan saya Pak Ustaz. Setelah nikah dengan saya di Solo, suami saya kan memang pintar kerja, jadi kaya juga di Solo. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya ini sudah bisa begini, kaya. Pokoknya jadi wong sugih di Solo. Juga punya anak lagi. Lah setelah bapaknya itu meninggal, anaknya suami saya, jadi anak itu anak itu
warisan yang sekarang saya kuasai itu. Padahal saya juga punya anak sendiri. Pertanyaan saya, Ustaz, apakah anak saya yang di Jakarta itu bisa menuntut warisan dari saya dengan suami saya itu? Wong itu sudah cerai. Ono pertanyaannya menunggu, bisa enggak? Lah nek ibu gimana? Saya enggak akan saya beri ya enakan. Oh dia zaman ono ya ora nggo apa-apa. Kan wis sudah jaluk apa kuwi? Saya enggak mau. Kalau tentara-tentara. Nah itu ya. Sekarang saya tanya kepada yang ada ini, berhakkah anaknya suami di Jakarta menuntut peninggalannya yang di Solo? Ayo jawab. Berhak nggak? Bener berhak. Kenapa kok berhak? Karena anaknya. Karena anaknya. Anak itu selalu anak terus, orang bekas anak. Soalnya sing Jakarta yo anaknya bapaknya. Bu, dijawab oleh Mubalek itu, Bu, putrane jenengan jaluk bagian itu pun bener. Soalnya itu putrane bapaknya. Lah ini kok enak-enakan. Oh biar zaman ini orang ngomong kok. Niku mboten masalah nggowo kalih mboten sih. Niku nek teng Indonesia, kalau di Indonesia nanti begini caranya. Pendengar kali bapak ini kurang nyambut gawe barang. Nggih, oh nggih mati usaha. Baru ampun dikira kula mboten ngewangi barang ngene. Niku jenenge enten bondo napa bono. Lah mengke bondo sampean niku mangparo sret enten sing separo. Gagahan sampean sebagai bondo ini sing separo bagian bangsa. Oh ngoten. Ini kepenaan anak kula Jakarta. Ya memang kepenaan. Ya anak ini pengen jadi ini penak ngoten niku, mboten kita pengen penak. Bisa dapat. Nah, yang separuh itu nanti dibagi sesuai dengan pembagian laki-laki 2 kali perempuan. Wah, nonton iki sik kula pikir sik niku. Wong kula jane jeneng pendapate kula kinten ustaz ajeng mboten dibagi. Apa? Ayo wes sampeyan ngoten ya monggo. Jadi anak sampeyan berhak mendapat warisan itu. Apa sebab kok berhak mendapat warisan? Karena sebagai anak itu meskipun sudah mencerai istrinya, anaknya tetap apa? Tapi sampai sekarang katanya belum sampai pengadilan. Tapi kalau nanti ibunya tidak mau bagi, anaknya yang mau dibuka di pengadilan. Karena anaknya tahu persis hartanya bapaknya disuruh itu apa. Lola duraka ya disuruh juga. Nah ibunya yang benar-benar dikusikan hadir supaya nyerah dibagi, baik kok mubalake kondomo. Dia benar-benar diberbeda dengan dia. Nanti bikin spesial aja bisa. Nah ini begitulah yang namanya warisan. Jadi warisan itu kalau orang itu menjadi ahli waris dimanapun tetap berhak mewarisi kecuali ahli waris itu membunuh kepada pewaris. Di dalam hadis dikatakan al-qatilu la yarisu, pembunuh tidak boleh mewaris. Jadi nek ana anak kepengen dari kewarisan wong tuane dipacul, malah anak sing macul bapak iki ora itu warisan. Apa sebab? Sebab mateni bapak pembunuh tidak dapat warisan. Tekan nggih? Iki nek mateni ora ono. Mula nek iki aja malah nek kepengen dapat susu dari kewarisane aja bapak aja diracun. Kita ini sangat ini Mbak. Jangan diracun, jangan dibunuh. Sekarang yang jadi masalah terakhir dari 3 hal bahwa pewaris itu
waris harus ada pewaris, yaitu orang yang mewakilkan harta, harus ada apa itu ahli waris. Yang ketiga, harus ada pewaris yang meninggal dunia, pewaris yang meninggal dunia. Pewarisnya itu harus mati. Kalau namanya warisan mati, kalau belum mati namanya hibah. Kalau sudah mati baru namanya warisan. Lah mati ini ada dua, ibu-ibu, bapak-bapak. Satu mati hakiki, mati hakiki. Yang dua mati hukmi. Mati hukmi itu mati karena putusan pengadilan. Saya pernah memeriksa Pengadilan Agama Yogyakarta perkara-perkara masalah apa itu perkara volunter. Di PA Yogyakarta itu ada perkara penetapan kematian. Saya baca itu. Jadi pengadilan menetapkan bahwa orang ini telah meninggal dunia. Itu namanya mati apa? Hukum. Hakimnya kudu hati-hati loh. Mati hukum itu kudu apa? Kudu hati-hati. Nek orang hati-hati, baik kok bisa urip. Iya. Ini ada kejadian ini. Saudaranya teman saya itu sudah 16 tahun hilang di Malaysia, pergi ke Malaysia Arab Bali. Di antara saudaranya wis gagas iki jadi mati ora. Tapi sawah sing ditinggal iki piye iki? Ditukak takok dilalah. Ada seorang wanita yang datang ke rumahnya Klaten, kebetulan orang itu datang ke rumahnya. Setelah datang ke rumahnya mengaku saya ini istrinya bapak itu. Lah bapak itu sekarang di Malaysia alamatnya ini. Wah, juga alamatnya di Bugiso. Setelah di Bugiso diparani pokoknya pemulih gitu. Akhirnya kan orang sudah mati hukmi dah. Sudah mati hukmi lah. Tapi mati hukmi lah payah ya. Apa diputuskan mati tiba isih. Mati hukmi itu di situ. Tapi ada putusan mati hukmi itu ada. Saya sudah jelas melihat putusannya ada. Ada orang mengajukan saudaranya itu masih hidup apa mati. Oleh pengadilan agama ditetapkan saudaranya telah meninggal dunia. Itu namanya mati hukmi. Mati karena putusan pengadilan. Jadi sebenarnya sudah kaget. Sebelum bukti mati pokok ora jelas kok dibujuk untuk putusan pengadilan. Memang pengadilan berhak untuk memutuskan orang itu masih hidup atau sudah. Nah itu maka hakimnya harus hati-hati. Sudah dibatalkan? Apa? Kalau orangnya kembali dibatalkan? Itu masalah. Begini, saya diskusi dengan teman-teman saya mati hukmi itu. Kalau orangnya kembali gimana? Ada yang berpendapat, kalau di dalam kitab-kitab fikih pendapatnya kalau dia kembali, harta yang tersisa yang belum dibagi kembali ke dia. Tapi yang terlanjur dibagi tetap kepada ahli waris, karena ahli waris mewaris ada dasarnya, yaitu putusan apa? Pengadilan. Jadi sekolah itu tidak hilang. Jelas. Ada yang berpendapat begitu. Itu termasuk pendapat saya. Tapi ada yang berpendapat begini, orang mau dibalik ke kabeh. Tidak. Kalau saya hanya sebatas sisa harta yang ada, karena saudaranya membagi itu ada dasar keputusan tentang kematian. Jelas ya. Karena ada apa tadi? Keputusan pengadilan. Statusnya tadi bisa ya hidup kembali. Ya kembali, tapi harta yang dibagi itu masalah lain. Tapi kan adanya saudaranya mengganti kan karena ada putusan pengadilan. Kalau saya kudu hati-hati hakimnya kudu hati-hati tenang. Nek sampai belum mati ya dikandake mati ngono lho. Apa ya kemana? Ulun sedulurku mati nambahi lho. Wah. Saya lagi. Nek ono mongso malah saya bayarnya, tapi insyaallah enggak ada. Itu ya. Wes sama tanya jawab. Silakan nih tanya jawab. Monggo. Monggo Pak.